Tidak semua rencana kematian datang dengan pisau di tangan. Sebagian datang dengan senyum, sebagian datang dengan pelukan, sebagian datang dari orang yang tidur di sampingmu setiap malam. Namaku Farhan, dan aku pernah hampir mati tanpa pernah tahu bahwa kematianku sedang direncanakan dengan rapi. Istriku, Vina, sahabatku, Rico, dua nama yang dulu paling aku percaya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di saat aku bekerja keras untuk keluarga, di saat aku percaya rumah adalah tempat paling aman, ada pertemuan diam-diam di malam hari. Ada langkah sunyi menuju sebuah rumah terpencil. Ada tanah kuburan yang dibungkus kain hitam. Dan tanah itu diletakkan di kendaraanku. Agar aku celaka, agar aku mati perlahan di jalan. Agar semuanya terlihat seperti kecelakaan biasa. Aku sempat melewati tikungan tajam dengan rem yang terasa kosong. Aku sempat melihat bayangan truk besar yang hampir menjadi akhir hidupku. Dalam sepersekian detik itu, aku merasa dunia berhenti. Aku tidak tahu ada doa gelap yang pernah dipanjatkan untuk menjatuhkanku. Aku tidak tahu ada tangan yang ingin hidupku selesai lebih cepat. Yang aku tahu hanya satu. Aku selamat, dan saat kebenaran itu terungkap, rasanya lebih menyakitkan daripada kecelakaan itu sendiri. Ini bukan hanya cerita tentang pengkhianatan. Ini bukan hanya cerita tentang tanah kuburan dan dukun. Ini adalah cerita tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi niat membunuh. Dan bagaimana pertolongan Allah datang di saat manusia lain merencanakan kehancuranmu. Karena terkadang, musuh terbesarmu bukan orang asing di luar sana, tapi mereka yang pernah kamu sebut keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, terima kasih sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keberkahan oleh Allah. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan silakan tuliskan di kolom komentar, kalian menonton dari daerah mana? Salam hangat untuk semua sahabat di seluruh Indonesia. Sekarang, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Namaku Farhan. Dulu aku percaya hidupku sudah lengkap. Aku punya istri bernama Vina, wanita yang aku nikahi dengan penuh harap dan doa. Aku juga punya sahabat sejak lama bernama Rico. Kami bertiga sering tertawa bersama di ruang tamu rumah kecilku. Aku tidak pernah menyangka, di balik tawa itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh tanpa aku sadari. Rico adalah sahabat yang sudah seperti saudara. Kami melewati banyak masa sulit bersama. Saat aku belum punya apa-apa, dia ada. Saat aku menikah dengan Vina, dia juga yang paling sibuk membantu persiapan. Aku bangga memiliki sahabat seperti dia. Aku bahkan sering berkata pada Vina bahwa Rico adalah orang yang paling bisa aku percaya. Awalnya semua terasa biasa. Vina sering membuatkan kopi untuk Rico saat dia datang. Mereka bercanda seperti kakak dan adik. Aku tidak pernah merasa cemburu. Aku yakin Vina adalah wanita yang setia, dan Rico adalah sahabat yang tahu batas. Namun perlahan, ada sesuatu yang berubah. Vina mulai lebih sering diam. Tatapannya kosong saat aku berbicara. Kadang ia menjawab dengan singkat, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Aku mencoba mengabaikannya. Mungkin dia lelah. Mungkin hanya suasana hati yang tidak baik. Rico juga berubah. Ia datang lebih sering saat aku tidak di rumah. Aku tahu itu dari tetangga yang pernah berkata bahwa ia melihat Rico masuk ke rumah ketika aku sedang bekerja. Saat aku tanya pada Vina, ia menjawab dengan santai, katanya hanya membicarakan rencana usaha kecil yang pernah kami bahas bersama. Aku ingin percaya. Aku memilih percaya. Suatu malam, aku terbangun karena suara notifikasi ponsel Vina. Jam sudah lewat tengah malam. Ia tertidur di sampingku. Layarnya menyala sebentar, cukup untuk membuat jantungku berdetak lebih cepat. Nama Rico muncul di layar. Tanganku gemetar. Aku tidak membuka pesannya. Aku takut pada apa yang mungkin akan kulihat. Aku mematikan layar itu perlahan dan kembali berbaring. Tapi sejak malam itu, tidurku tidak pernah benar-benar tenang. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Saat aku pulang kerja, Vina tidak lagi menyambutku dengan senyum hangat. Ia lebih sering terlihat sibuk, atau keluar dengan alasan yang tidak jelas. Ketika Rico datang, aku melihat cara mereka saling menatap. Tatapan yang terlalu lama, terlalu dalam.
Aku mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Rumah sepi, pintu tidak terkunci. Saat aku melangkah masuk, aku mendengar suara bisikan dari dapur. Suara Vina, dan suara Rico. Aku berhenti di lorong. Napas terasa berat. Aku tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi nada suara mereka lembut. Terlalu lembut untuk sekadar sahabat. Saat aku melangkah lebih dekat, suara itu tiba-tiba terhenti. Mereka keluar dari dapur dengan wajah tegang. Rico tersenyum kaku. Vina menunduk. Tidak ada yang aneh secara kasat mata. Tapi hatiku seperti diberi tanda. Sejak hari itu, rasa percaya yang dulu kokoh mulai retak sedikit demi sedikit. Malamnya, aku duduk sendirian di teras. Angin terasa dingin meski tidak hujan. Aku mencoba menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya perasaan yang berlebihan. Aku tidak ingin menjadi suami yang penuh curiga. Namun jauh di dalam hati, ada bisikan kecil yang terus mengganggu. Seolah ada sesuatu yang sedang direncanakan tanpa aku tahu. Dan aku belum mengerti bahwa retakan kecil itu akan membawaku pada kegelapan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku belum tahu bahwa orang yang paling dekat denganku sedang berjalan menjauh dengan langkah yang sunyi. Aku belum tahu bahwa hidupku sedang bergerak menuju bahaya yang tidak terlihat. Hari-hari setelah kejadian itu terasa lebih berat. Aku mencoba bersikap biasa, tapi pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap senyum Vina terasa berbeda. Setiap tawa Rico terdengar asing di telingaku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Vina sering membawa ponselnya ke kamar mandi. Ia mengubah kata sandi yang dulu aku tahu. Ketika aku mendekat, ia cepat-cepat mematikan layar. Sikapnya tidak lagi terbuka seperti dulu. Rico juga semakin sering menghubungiku. Tapi anehnya, bukan untuk bertemu denganku. Ia lebih sering menanyakan jadwal kerjaku. Ia bertanya kapan aku lembur, kapan aku keluar kota, kapan aku pulang lebih awal. Aku menjawab tanpa curiga, meski ada rasa ganjil yang tidak bisa aku jelaskan. Suatu malam, aku terbangun dan tidak menemukan Vina di sampingku. Lampu ruang tamu menyala redup. Aku berjalan pelan dan melihatnya duduk sendirian sambil menatap layar ponsel. Wajahnya terlihat tegang. Saat ia menyadari aku berdiri di belakangnya, ia terkejut. Ponselnya hampir jatuh. Aku melihat ketakutan di matanya. Ia berkata hanya sedang melihat video. Tapi napasnya tidak teratur. Tangannya dingin saat aku menyentuhnya. Malam itu kami kembali ke kamar tanpa banyak bicara. Ada jarak yang semakin lebar, seperti jurang yang pelan-pelan terbuka. Beberapa hari kemudian, aku tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Aku sedang berada di luar rumah, kembali karena lupa membawa dompet. Dari jendela samping, aku mendengar suara Rico. Suara itu rendah, penuh tekanan. Ia berkata bahwa semua ini tidak bisa terus seperti ini. Ia berkata bahwa mereka harus berani mengambil keputusan. Vina terdengar ragu. Ia menangis pelan. Ia berkata takut. Ia berkata merasa berdosa. Jantungku berdegup kencang. Aku tidak mendengar semua kata mereka. Tapi satu kalimat membuat kakiku lemas. Rico berkata, jika Farhan tidak ada, semuanya akan selesai. Dunia terasa berhenti. Aku berdiri membeku di luar rumahku sendiri. Angin sore berhembus pelan, tapi tubuhku terasa panas. Kepalaku berputar. Aku ingin masuk dan menuntut penjelasan. Tapi kakiku tidak bergerak. Aku tidak siap mendengar lebih banyak. Aku memilih pergi. Aku berjalan tanpa arah. Suara kalimat itu terus terulang di kepalaku. Jika Farhan tidak ada, malamnya, Vina bersikap seperti biasa. Ia menyajikan makan malam. Ia menanyakan kabarku. Aku menatap wajahnya lama. Wajah yang dulu aku cintai tanpa ragu. Kini terasa seperti teka-teki yang sulit aku pahami. Aku ingin bertanya, tapi aku takut pada jawaban. Beberapa hari berikutnya, aku melihat perubahan lain. Vina sering keluar dengan alasan menemui teman lama. Tapi saat aku cek, teman yang ia sebut tidak pernah bertemu dengannya. Rico juga jarang datang ke rumah saat aku ada. Ia lebih sering muncul ketika aku sedang bekerja. Satu malam, aku mengikuti Vina diam-diam. Hatiku hancur bahkan sebelum kebenaran itu terbukti. Aku melihatnya bertemu dengan Rico di sebuah tempat sepi di pinggir kota. Mereka duduk berhadapan. Wajah mereka serius. Aku tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan.
Tapi aku melihat tangan Riko menggenggam tangan Vina. Dan Vina tidak menarik tangannya. Dadaku terasa sesak. Aku merasa seperti kehilangan sesuatu yang belum benar-benar pergi. Namun yang tidak aku tahu, pertemuan malam itu bukan hanya tentang cinta terlarang. Ada sesuatu yang lebih gelap sedang dibicarakan. Sesuatu yang melibatkan namaku. Sesuatu yang perlahan sedang disiapkan untukku. Dan aku masih berdiri di kejauhan, tidak menyadari bahwa bahaya itu semakin dekat. Malam setelah aku mengikuti mereka, aku tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan tangan Riko yang menggenggam tangan Vina terus muncul di kepalaku. Aku merasa dikhianati, tapi yang lebih menyakitkan adalah ketidakpastian. Aku belum tahu seberapa dalam semua ini berjalan. Beberapa hari kemudian, sikap mereka berubah semakin jelas. Vina menjadi lebih dingin. Ia jarang menatap mataku. Ketika aku berbicara, ia seperti tidak benar-benar mendengar. Sementara Riko mulai menjaga jarak dariku, tapi bukan karena rasa bersalah. Ada sesuatu yang lain dalam tatapannya. Sesuatu yang sulit dijelaskan. Suatu sore, Riko datang ke rumah saat aku sedang bersiap berangkat kerja malam. Ia tersenyum seperti biasa, tapi senyumnya tidak lagi terasa tulus. Ia bertanya jam berapa aku pulang, dan apakah aku akan lewat jalan lama yang sepi di pinggir hutan. Aku menjawab tanpa berpikir panjang. Aku tidak tahu bahwa pertanyaan itu bukan sekadar basa-basi. Setelah aku pergi, Vina menerima pesan dari Riko. Ia membacanya dengan tangan gemetar. Pesan itu singkat, malam ini kita harus berani. Tidak ada jalan kembali. Vina duduk lama di ruang tamu. Wajahnya pucat. Hatinya berperang antara cinta yang salah dan rasa takut pada dosa. Ia tahu apa yang akan mereka lakukan bukan hanya pengkhianatan, tapi sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, mereka pergi bersama. Bukan untuk bertemu di tempat biasa. Mereka menuju sebuah daerah terpencil di pinggir kota. Jalanan gelap, pohon-pohon tinggi berdiri sunyi. Udara terasa berat. Di ujung jalan tanah, ada sebuah rumah kecil dengan lampu redup. Rumah itu milik seorang dukun yang dikenal bisa melakukan apa saja, selama dibayar mahal dan tidak banyak bertanya. Vina hampir membatalkan langkahnya. Ia berkata pada Riko bahwa ini terlalu jauh. Bahwa ini salah. Riko memegang bahunya dan berkata bahwa ini satu-satunya cara agar mereka bisa bersama tanpa bayangan Farhan. Ia berkata semua akan terlihat seperti kecelakaan biasa. Tidak ada yang akan curiga. Mereka masuk. Di dalam rumah itu, bau asap dan kemenyan memenuhi udara. Dukun itu duduk bersila, menatap mereka dengan mata tajam. Tanpa banyak kata, Riko menjelaskan niat mereka. Ia menyebut namaku. Ia menyebut ingin agar aku celaka di jalan. Vina menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Dukun itu tersenyum tipis. Ia berkata bahwa semua bisa dilakukan. Ia mengambil sebungkus tanah dari dalam kain hitam. Tanah itu berasal dari kuburan yang baru digali. Tanah yang dipercaya membawa energi kematian. Ia memberi pesan singkat. Tanah ini harus diletakkan di kendaraan Farhan. Biarkan ia membawanya sendiri menuju takdirnya. Tangan Riko menerima bungkusan itu. Tangan Vina gemetar hebat. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Sepanjang perjalanan, Vina hampir tidak berbicara. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang berteriak agar ia berhenti. Tapi ia sudah terlalu jauh melangkah. Malam semakin larut saat mereka sampai di rumahku. Aku belum pulang. Halaman gelap dan sunyi. Riko berjalan ke arah kendaraanku yang terparkir di depan rumah. Ia membuka bagian bawah jok dengan hati-hati. Tangannya sedikit bergetar saat ia menyelipkan tanah kuburan itu di tempat yang tersembunyi. Tidak terlihat, tidak tercium, tapi ada di sana. Vina berdiri beberapa langkah di belakang. Nafasnya tidak teratur, dadanya terasa sesak. Ia merasa seperti baru saja menandatangani sesuatu yang tidak bisa ia batalkan. Saat mereka selesai, suara mesin motorku terdengar dari kejauhan. Aku pulang lebih cepat dari biasanya. Mereka saling menatap panik. Tanah itu sudah berada di kendaraanku. Dan aku tidak tahu bahwa malam itu, sesuatu yang gelap sudah ikut bersamaku. Aku tidak tahu apapun malam itu. Aku hanya merasa lelah setelah bekerja. Saat aku memarkir kendaraan dan masuk ke rumah, Vina sudah duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat pucat, tapi ia memaksakan senyum. Riko berdiri di dekat pintu. Ia berkata hanya mampir sebentar.
Tatapan kami bertemu sesaat. Ada sesuatu yang berbeda di matanya. Seperti orang yang menyimpan rahasia besar. Aku tidak curiga pada kendaraan yang baru saja kupakai. Aku tidak tahu ada tanah kuburan yang tersembunyi di dalamnya. Aku tidak tahu ada niat jahat yang sedang menungguku di jalan berikutnya. Malam itu aku tidur dengan gelisah. Aku bermimpi berada di jalan gelap tanpa lampu. Angin kencang mendorong tubuhku. Dari kejauhan, aku melihat bayangan berdiri diam menatapku. Aku ingin bergerak, tapi kakiku seperti terikat. Aku terbangun dengan napas tersengal. Dadaku terasa berat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Vina tertidur di sampingku, tapi wajahnya terlihat tegang, seperti ia juga tidak benar-benar damai. Pagi harinya, aku berangkat kerja seperti biasa. Saat menyalakan kendaraan, tiba-tiba mesin terasa berat. Suaranya berbeda. Aku berpikir mungkin hanya masalah kecil. Di tengah perjalanan, sesuatu terjadi. Saat aku melewati jalan menurun yang sepi, tiba-tiba rem terasa tidak pakem. Kendaraanku meluncur lebih cepat dari biasanya. Jantungku berdetak keras. Tanganku mencengkeram setang dengan kuat. Di depan, sebuah truk besar berhenti mendadak. Aku menekan rem sekuat tenaga. Kendaraanku oleng ke kiri. Aku hampir kehilangan kendali. Dalam sepersekian detik, bayangan kematian terasa begitu dekat. Suara klakson memekakkan telinga. Namun entah bagaimana, kendaraanku berhenti tepat beberapa senti dari belakang truk itu. Aku terdiam, napas tercekat, tanganku gemetar hebat. Aku turun dan memeriksa kendaraan. Tidak ada yang terlihat aneh. Rem tampak normal, tapi aku tahu tadi bukan hal biasa. Ada sesuatu yang hampir merenggut nyawaku. Sepanjang hari itu, pikiranku tidak tenang. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Seperti ada bayangan yang tidak terlihat berjalan di belakangku. Malamnya, aku menceritakan kejadian itu pada Vina. Wajahnya langsung berubah. Ia tampak sangat terkejut. Terlalu terkejut. Ia bertanya dengan suara bergetar, apakah aku baik-baik saja? Aku mengangguk. Aku berkata mungkin hanya kebetulan. Namun sejak hari itu, kejadian aneh terus terjadi. Lampu kendaraan tiba-tiba mati saat melewati jalan gelap. Ban hampir tergelincir di tikungan tajam tanpa sebab jelas. 2 kali aku nyaris ditabrak dari samping oleh kendaraan lain yang muncul tiba-tiba. Semua terasa seperti rangkaian yang terhubung. Di rumah, suasana semakin tegang. Vina terlihat semakin gelisah. Ia sering terbangun tengah malam. Aku pernah melihatnya duduk sendirian di ruang tamu sambil menangis pelan. Suatu malam, aku kembali bermimpi. Aku melihat diriku sendiri terbaring di pinggir jalan. Tubuhku tertutup kain putih. Orang-orang berdiri mengelilingi. Di antara mereka, aku melihat Vina dan Rico. Wajah mereka penuh ketakutan, bukan kesedihan. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku mulai merasa bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Tanpa aku tahu, tanah kuburan itu masih tersembunyi di kendaraanku. Diam, menunggu, dan bahaya itu belum selesai. Setelah rentetan kejadian itu, hatiku tidak lagi tenang. Aku mulai merasa hidupku seperti sedang digiring menuju sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali aku menyalakan kendaraan, ada rasa takut yang sulit dijelaskan. Aku bukan orang yang mudah percaya pada hal mistis. Tapi semua yang terjadi terasa tidak wajar. Terlalu sering, terlalu berurutan. Suatu sore, saat hampir pulang kerja, aku kembali mengalami kejadian yang membuat lututku lemas. Aku melewati jalan lama yang sepi. Cuaca cerah, tidak ada hujan, tidak ada oli di jalan. Tapi tiba-tiba kendaraanku terasa seperti meluncur sendiri. Setang bergetar keras. Pandanganku kabur sesaat. Di depan ada tikungan tajam dengan jurang di sampingnya. Dalam sepersekian detik, aku merasa inilah akhirnya. Aku tidak sempat berpikir panjang. Refleksku hanya satu. Aku menyebut nama Allah dalam hati dengan penuh ketakutan. Suaraku bergetar. Aku meminta perlindungan dengan sisa keberanian yang ada. Entah bagaimana, kendaraanku tiba-tiba stabil. Getaran berhenti. Roda kembali lurus. Aku berhasil melewati tikungan itu dengan selamat. Aku berhenti di pinggir jalan. Nafasku berat. Air mataku jatuh tanpa sadar. Aku tahu, ini bukan semata keberuntunganku. Ada pertolongan yang tidak terlihat. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku sholat dengan sungguh-sungguh.
Aku mengadu pada Allah tentang rasa takut yang tidak bisa aku jelaskan. Tentang firasat buruk yang terus menghantuiku. Saat sujud, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Di sisi lain rumah, Vina tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat bayangan tanah hitam itu. Ia melihat kendaraan yang meluncur tanpa kendali. Ia mendengar suara benturan yang tidak pernah benar-benar terjadi. Ia bangun dengan napas terengah. Dadanya sesak, hatinya seperti ditekan sesuatu yang berat. Riko mengirim pesan malam itu. Ia bertanya apakah sudah terjadi sesuatu. Ia bertanya dengan nada tidak sabar. Vina membaca pesan itu lama sekali sebelum membalas. Tangannya gemetar. Ia merasa semakin dalam terperosok ke dalam kesalahan. Keesokan paginya, aku memutuskan membawa kendaraanku ke bengkel. Aku ingin memastikan tidak ada kerusakan teknis. Mekanik memeriksa semuanya dengan teliti. Rem, kabel, mesin, ban. Semua normal, tidak ada masalah. Aku berdiri di sana dengan perasaan campur aduk. Jika bukan karena kerusakan, lalu apa penyebab semua kejadian itu? Saat aku hendak pulang, salah satu mekanik memanggilku. Ia berkata ada sesuatu yang aneh ditemukan di bawah jok. Ia menyerahkan sebungkus kecil kain hitam yang kotor. Aku menatapnya bingung. Saat kain itu dibuka, terlihat tanah gelap yang masih lembab. Tanah dengan bau yang aneh. Bau yang tidak seperti tanah biasa. Jantungku berdetak keras. Aku merasa darahku seperti berhenti mengalir sesaat. Aku tidak tahu itu tanah apa. Tapi entah kenapa, hatiku langsung terasa dingin. Dan untuk pertama kalinya, kecurigaan yang selama ini aku tahan mulai mengarah pada satu kenyataan yang menakutkan. Aku membawa pulang bungkusan tanah itu dengan tangan gemetar. Sepanjang perjalanan, pikiranku penuh pertanyaan. Siapa yang menaruhnya? Untuk apa? Dan sejak kapan benda itu ada di kendaraanku? Sesampainya di rumah, Vina sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah. Saat aku masuk, ia menatapku seperti biasa. Tapi saat ia melihat bungkusan kain hitam di tanganku, warna wajahnya berubah seketika. Aku tidak langsung bicara. Aku hanya meletakkan bungkusan itu di atas meja. Vina menatapnya tanpa berkedip. Nafasnya mulai tidak teratur. Aku bertanya pelan, ini apa? Tidak ada jawaban. Aku membuka kain hitam itu di hadapannya. Tanah gelap itu terlihat jelas di antara kami. Sunyi memenuhi ruangan. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Aku berkata tanah ini ditemukan di kendaraanku. Vina langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Tubuhnya bergetar hebat. Hatiku mulai tenggelam. Aku belum menuduh siapapun. Tapi reaksinya sudah menjawab banyak hal. Dengan suara pelan dan terputus, Vina berkata ia ingin bicara. Ia duduk di lantai, menangis seperti orang yang kehilangan arah. Ia berkata semuanya berawal dari kesalahan perasaan. Ia dan Riko terlalu sering bersama. Mereka merasa dekat. Terlalu dekat. Dari obrolan ringan berubah menjadi curhat. Dari curhat berubah menjadi rasa yang tidak seharusnya ada. Aku berdiri diam. Dadaku terasa sesak, tapi aku memaksakan diri untuk mendengar. Vina berkata mereka merasa terjebak. Mereka ingin bersama, tapi aku ada di antara mereka. Awalnya hanya pikiran bodoh, lalu berubah menjadi rencana yang lebih gelap. Saat ia menyebut kata dukun, tubuhku terasa lemas. Ia menceritakan semuanya, tentang malam mereka pergi ke tempat terpencil, tentang tanah kuburan yang diberikan, tentang rencana agar aku mengalami kecelakaan dan semua terlihat seperti musibah biasa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti pisau yang menembus dadaku perlahan. Aku tidak berteriak, aku tidak marah, aku hanya merasa kosong. Vina menangis memohon ampun. Ia berkata setelah kejadian hampir celaka yang berulang, ia merasa dihantui rasa bersalah. Ia bermimpi buruk setiap malam. Ia merasa Allah memberi peringatan melalui keselamatanku yang selalu terjaga. Ia berkata pertolongan Allah yang menyadarkannya. Ia tidak tahan lagi menyimpan rahasia itu. Aku menatap wanita yang dulu aku cintai sepenuh hati. Wanita yang pernah aku percaya menjaga hidupku. Kini ia mengaku pernah merencanakan kematianku. Riko belum tahu bahwa rahasia ini terbongkar. Di dalam diriku, ada pertempuran besar. Antara amarah, sakit hati, dan kesadaran bahwa aku masih hidup karena perlindungan Allah. Malam itu terasa sangat panjang. Tanah kuburan masih tergeletak di atas meja.
Dan pernikahanku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Malam itu aku tidak tidur. Vina tertidur dalam tangisnya di sudut kamar, sementara aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, tanah kuburan itu masih ada di atas meja, seperti saksi bisu dari pengkhianatan yang nyaris merenggut nyawaku. Hatiku terasa perih, bukan hanya karena rencana pembunuhan itu, tapi karena pelakunya adalah dua orang yang paling aku percaya. Aku mencoba mengingat kembali semua kenangan bersama Rico. Tawa kami, perjuangan kami dari nol, janji persahabatan yang pernah kami ucapkan. Semua terasa seperti kebohongan panjang yang baru saja runtuh. Pagi harinya, sebelum Vina bangun, aku mengirim pesan pada Rico. Aku memintanya datang ke rumah. Suaraku datar, tanpa emosi. Ia membalas cepat. Ia bilang akan datang siang ini. Menjelang siang, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu apakah aku bisa menahan diri. Tapi aku harus mendengar langsung dari mulutnya. Rico datang dengan wajah biasa. Ia tersenyum saat masuk ke rumah. Tapi senyumnya memudar ketika melihat ekspresiku. Kami duduk berhadapan. Tidak ada basa-basi. Aku langsung meletakkan bungkusan kain hitam itu di meja. Wajah Rico langsung berubah pucat. Aku berkata pelan bahwa benda ini ditemukan di kendaraanku. Aku bertanya apakah ia tahu sesuatu tentangnya. Ia terdiam, matanya bergerak cepat, seperti mencari alasan. Tapi tidak ada kata yang keluar. Vina keluar dari kamar, wajahnya sembab. Ia tidak berani menatap Rico. Dalam keheningan yang menekan itu, aku berkata bahwa aku sudah tahu semuanya. Tubuh Rico terlihat kaku. Ia mencoba menyangkal. Ia berkata ini semua salah paham. Tapi suaranya tidak meyakinkan. Aku menyebut nama dukun. Aku menyebut malam di rumah terpencil itu. Aku menyebut rencana kecelakaan. Rico akhirnya menunduk. Tidak ada lagi kebohongan. Dengan suara berat, ia mengakui semuanya. Ia berkata awalnya hanya emosi. Ia merasa iri padaku. Ia merasa aku lebih beruntung dalam hidup. Ia merasa pantas mendapatkan Vina. Kata-katanya terdengar seperti racun. Ia mengaku menyusun rencana itu karena ingin semua selesai cepat. Ia pikir jika aku meninggal karena kecelakaan, tidak akan ada yang curiga. Ia dan Vina bisa bersama tanpa bayangan dosa yang terlihat. Aku menatapnya lama. Sahabat yang dulu aku bela di hadapan siapapun kini duduk di depanku sebagai orang yang ingin melihatku mati. Tidak ada amarah yang meledak. Justru ketenangan yang aneh menguasai diriku. Mungkin karena aku sadar, Allah sudah menyelamatkanku dari rencana itu. Aku berdiri dan berkata satu kalimat pelan. Pergilah dari rumah ini. Rico mencoba bicara lagi, tapi aku tidak memberi kesempatan. Aku tidak ingin mendengar pembelaan apapun. Bagiku, pengakuan itu sudah cukup. Ia melangkah keluar dengan wajah penuh campuran takut dan malu. Pintu tertutup, sunyi kembali memenuhi rumah. Tapi aku tahu, semua ini belum benar-benar selesai. Ada luka yang dalam, ada keputusan besar yang harus aku ambil. Dan badai dalam hidupku belum benar-benar reda. Setelah Rico pergi, rumah itu terasa asing bagiku. Dinding yang dulu menyimpan tawa kini terasa dingin. Vina masih berdiri beberapa langkah dari pintu, tubuhnya lemas seakan tidak mampu menopang rasa bersalah yang menumpuk di dadanya. Aku berjalan melewatinya tanpa berkata apa-apa. Bukan karena aku tidak punya kata, tapi karena terlalu banyak yang ingin aku ucapkan dan semuanya terasa sia-sia. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang. Aku menatap kosong ke depan. Aku masih hidup. Itu satu-satunya kalimat yang terus terulang di kepalaku. Aku masih hidup karena pertolongan Allah. Kalau saja satu tikungan itu gagal aku lewati. Kalau saja rem itu benar-benar tidak berfungsi. Hari ini mungkin namaku sudah tinggal kenangan. Air mataku jatuh tanpa suara. Bukan karena takut mati, tapi karena menyadari bahwa orang yang aku lindungi justru pernah menginginkan aku tiada. Beberapa saat kemudian, Vina masuk perlahan. Ia duduk di lantai di hadapanku. Tangisnya pecah lagi. Ia berkata ia tidak menuntut maaf. Ia tahu dosanya terlalu besar. Ia hanya ingin jujur dan tidak lagi hidup dalam kebohongan. Ia berkata setiap kali aku hampir celaka, hatinya seperti disambar petir. Ia merasa Allah menunjukkan bahwa rencana itu salah. Bahwa hidup dan mati bukan urusan manusia. Ia mengaku setelah pengakuan tadi,
dadanya terasa lebih ringan meski ia tahu konsekuensinya akan berat. Aku menatapnya lama. Di wajah itu, aku tidak lagi melihat wanita yang merencanakan kejahatan. Aku melihat manusia yang jatuh, yang tersesat, yang hampir kehilangan arah. Tapi luka di hatiku belum sembuh. Hari-hari berikutnya terasa sunyi. Riko tidak pernah muncul lagi. Nomornya tidak aktif. Seolah ia menghilang bersama rahasia gelap yang pernah ia bawa. Vina berubah drastis. Ia lebih banyak diam. Ia mulai rajin beribadah. Ia sering menangis dalam sujudnya. Aku pernah melihatnya memegang sajadah lama sekali setelah sholat, seperti sedang berbicara dalam hati. Aku juga berubah. Aku tidak lagi menjalani hari dengan pikiran ringan. Setiap langkah terasa lebih berarti. Setiap tarikan napas terasa seperti anugerah yang hampir saja dirampas. Aku mulai lebih sering mendekatkan diri pada Allah. Aku sadar, jika bukan karena perlindungannya, aku mungkin sudah tidak ada. Namun meski aku selamat secara fisik, batinku belum pulih. Aku masih harus menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku dibangun di atas retakan besar. Kepercayaan yang rusak tidak mudah kembali utuh. Suatu malam, saat hujan turun pelan, Vina berkata satu kalimat yang membuat hatiku bergetar. Ia berkata jika aku memilih pergi, ia akan menerima. Ia tidak ingin memaksaku bertahan hanya karena rasa kasihan. Aku tidak langsung menjawab. Di luar, suara hujan semakin deras. Di dalam, keputusan besar sedang menunggu untuk diambil. Hujan malam itu turun tanpa henti. Suaranya seperti mengisi kekosongan di dalam rumah. Aku duduk menatap jendela, sementara kata-kata Vina masih terngiang di telingaku. Jika aku memilih pergi, ia akan menerima. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Bukan hanya tentang perpisahan, tapi tentang mengakhiri semua yang pernah kami bangun bersama. Aku memejamkan mata, bayangan masa lalu muncul satu persatu. Wajah Vina saat hari pernikahan kami. Senyumnya yang dulu membuatku merasa menjadi pria paling beruntung. Lalu bayangan itu berganti dengan malam pengakuan, tanah kuburan di atas meja, dan rencana kematianku yang diatur dalam diam. Hatiku seperti ditarik ke dua arah. Beberapa hari aku memilih menjauh secara emosional. Kami tinggal serumah, tapi seperti dua orang asing. Vina tidak lagi menyentuhku. Ia tidak banyak bicara kecuali jika perlu. Wajahnya selalu terlihat lelah, seperti seseorang yang terus membawa beban berat di pundaknya. Aku juga tidak mudah. Setiap kali melihatnya, luka itu terasa kembali terbuka. Meski ia sudah mengaku dan menyesal, bayangan pengkhianatan itu tidak hilang begitu saja. Di luar rumah, kabar tentang Riko mulai terdengar. Ada yang bilang ia pergi ke kota lain. Ada yang bilang ia terlilit masalah. Tapi aku tidak lagi ingin tahu. Dalam hidupku, namanya sudah seperti halaman yang tertutup. Suatu sore, aku duduk sendirian di masjid dekat rumah. Aku tidak biasanya lama di sana. Tapi hari itu aku merasa perlu diam lebih lama. Aku memandang lantai, mencoba menenangkan pikiran yang tidak berhenti bergerak. Aku sadar satu hal, aku masih hidup bukan karena kebetulan. Ada maksud di balik keselamatanku. Ada pelajaran besar yang sedang ditunjukkan padaku. Aku tidak ingin hidup dipenuhi dendam. Tapi aku juga tidak ingin pura-pura tidak terluka. Saat pulang, aku melihat Vina sedang membaca kitab suci di ruang tamu. Suaranya pelan, terbata-bata. Air mata jatuh di pipinya. Ia tidak sadar aku berdiri memperhatikannya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, hatiku tidak dipenuhi amarah saat melihatnya. Ada rasa iba, ada rasa sedih melihat betapa dalam penyesalannya. Malam itu aku duduk di hadapannya. Aku berkata bahwa aku belum tahu keputusan apa yang akan aku ambil. Luka ini besar, kepercayaan yang rusak tidak mudah kembali. Tapi aku juga melihat perubahan dalam dirinya. Vina tidak memohon, ia hanya menangis dalam diam. Di antara kami, tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Yang ada hanya dua manusia yang sama-sama pernah salah, tapi dalam porsi yang berbeda. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Luka belum sembuh, dan keputusan akhir belum aku ucapkan. Hari-hari berlalu dengan pelan, seperti waktu sengaja berjalan lambat untuk memberiku ruang berpikir. Rumah kami tidak lagi dipenuhi ketegangan seperti sebelumnya, tapi juga belum kembali hangat. Aku mulai memperhatikan Vina dengan cara yang berbeda. Bukan sebagai istri yang dulu aku percaya sepenuhnya,
tapi sebagai manusia yang sedang berusaha bangkit dari kesalahan besar. Ia bangun lebih awal setiap pagi. Ia menyiapkan sarapan tanpa banyak bicara. Setelah itu ia sering duduk lama dalam doa. Tangisnya tidak lagi keras, tapi diam dan panjang. Aku melihat perubahan itu, dan perubahan tidak bisa dipalsukan dalam waktu singkat. Suatu sore, saat aku pulang kerja, aku melihat kendaraan yang dulu hampir membawaku pada kematian. Kendaraan itu terparkir biasa saja. Tidak ada lagi tanah hitam di dalamnya. Tidak ada lagi rasa aneh saat aku menyalakan mesin. Namun setiap kali aku memegang setang, bayangan tikungan tajam itu kembali muncul. Aku sadar, luka ini bukan hanya tentang pengkhianatan. Ini tentang nyawa yang hampir direnggut oleh orang yang aku cintai. Malam itu, aku duduk berdua dengan Vina tanpa suara televisi, tanpa ponsel, tanpa gangguan. Hanya kami dan keheningan. Aku berkata jujur bahwa rasa sakit itu masih ada. Aku tidak bisa menghapusnya begitu saja. Aku juga tidak bisa berpura-pura semua baik-baik saja. Vina mengangguk. Ia berkata ia tidak berharap semuanya kembali seperti dulu dalam sekejap. Ia tahu kepercayaan harus dibangun lagi dari awal, jika aku masih memberi kesempatan. Kalimat itu membuat dadaku terasa berat. Memberi kesempatan berarti mengambil risiko untuk terluka lagi. Tapi menutup semuanya berarti mengakhiri pernikahan yang dulu aku perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Beberapa malam kemudian, aku kembali bermimpi. Tapi kali ini berbeda. Aku melihat diriku berdiri di tepi jurang yang sama seperti dalam mimpi sebelumnya. Bedanya, kali ini ada cahaya terang di belakangku. Saat aku hampir terjatuh, tangan tak terlihat menahanku. Aku terbangun dengan hati bergetar. Aku tidak tahu makna mimpi itu secara pasti. Tapi aku merasa diberi isyarat bahwa hidupku masih diberi kesempatan kedua. Pagi harinya, aku memandang Vina yang sedang menyapu halaman. Wajahnya sederhana, tidak ada lagi rahasia di matanya. Hanya penyesalan dan harapan kecil yang tidak berani ia ucapkan. Di dalam diriku, keputusan mulai terbentuk perlahan. Bukan keputusan yang lahir dari emosi. Bukan juga dari rasa kasihan. Tapi dari kesadaran bahwa hidup yang hampir hilang ini harus dijalani dengan pilihan yang matang. Dan aku tahu, apapun yang akan aku pilih, itu akan mengubah arah hidup kami selamanya. Pagi itu terasa berbeda, udara lebih sejuk, cahaya matahari masuk perlahan ke dalam rumah, menyinari ruang tamu yang pernah menjadi saksi pengkhianatan dan pengakuan. Aku duduk sendirian cukup lama sebelum akhirnya memanggil Vina. Ia datang dengan wajah tenang, meski aku tahu di dalam dadanya pasti ada rasa cemas. Ia duduk di hadapanku tanpa bertanya apapun. Ia hanya menunggu. Aku menarik napas panjang. Aku berkata bahwa selama beberapa hari ini aku memikirkan semuanya dengan sungguh-sungguh. Tentang luka, tentang nyawaku yang hampir hilang, tentang kepercayaan yang hancur, tapi juga tentang pertolongan Allah yang nyata menyelamatkanku. Aku berkata bahwa hidupku seperti diberi kesempatan kedua. Dan kesempatan kedua tidak boleh dipenuhi dengan kebencian yang terus membara. Air mata Vina mulai jatuh lagi. Tapi kali ini ia tidak menyela. Aku melanjutkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan. Luka ini tidak akan hilang begitu saja. Tapi aku tidak ingin hidupku dikendalikan oleh dendam. Aku memilih memberi kesempatan. Bukan kesempatan yang ringan. Bukan kesempatan tanpa syarat. Tapi kesempatan untuk membangun ulang semuanya dari awal. Dari dasar yang jujur dan bersih. Vina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, tapi bukan tangis putus asa. Itu tangis seseorang yang diberi harapan di tengah kehancuran. Aku berkata satu hal lagi. Jika sekali lagi kepercayaan ini dikhianati, aku tidak akan bertahan. Tidak ada lagi ruang untuk kesalahan yang sama. Hari itu bukan akhir dari masalah. Justru awal dari perjalanan panjang untuk memperbaiki apa yang sudah rusak. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami tidak langsung hangat. Tapi perlahan, ada perubahan kecil. Kami mulai berbicara lebih jujur. Tidak ada lagi rahasia ponsel. Tidak ada lagi pertemuan tersembunyi. Nama Riko tidak pernah lagi disebut. Kadang, saat aku berkendara melewati jalan yang dulu hampir merenggut nyawaku, aku merasakan getaran halus di dadaku. Bukan ketakutan, tapi pengingat. Pengingat bahwa hidup bisa berubah dalam satu tikungan. Pengingat bahwa orang terdekat bisa menjadi ancaman, dan penyesalan bisa datang terlambat. Namun di atas semua itu,
ada satu hal yang lebih kuat. Pertolongan Allah yang tidak pernah terlambat. Dan aku masih berdiri di sini, menjalani hidup yang hampir saja terhenti. Dengan luka yang perlahan sembuh, dan harapan yang mulai tumbuh kembali. Waktu berjalan, tapi tidak semua bayangan langsung hilang. Hubunganku dengan Vina perlahan membaik. Kami mulai berbicara lebih terbuka. Kami belajar lagi untuk saling menghargai. Tapi di dalam diriku, ada bagian kecil yang tetap waspada. Kepercayaan itu seperti kaca yang pernah pecah. Meski sudah direkatkan, garis retaknya masih terlihat jelas. Suatu sore, saat aku sedang bekerja, sebuah nomor tidak dikenal mengirim pesan kepadaku. Pesannya singkat, "Aku ingin bicara, ini tentang keselamatanmu." Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Nomor itu tidak menyebut nama. Tapi entah kenapa, aku tahu siapa pengirimnya. Rico. Aku tidak langsung membalas. Tanganku terasa dingin. Luka lama yang mulai mengering seperti disentuh kembali. Malamnya, pesan kedua masuk. Aku tidak bisa tidur sejak semua itu terjadi. Aku harus mengatakan sesuatu yang belum kamu tahu. Kalimat itu membuat pikiranku berputar. Belum kamu tahu. Apalagi yang belum aku tahu. Aku menunjukkan pesan itu pada Vina. Wajahnya langsung pucat. Nafasnya berubah cepat. Ia berkata ia tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Rico sejak hari pengakuan itu. Aku menatapnya dalam. Aku mencoba membaca apakah ada kebohongan. Tapi yang kulihat hanya ketakutan. Aku memutuskan untuk membalas pesan itu. Aku berkata temui aku besok sore di tempat umum. Keesokan harinya, aku datang lebih dulu. Tempat itu cukup ramai. Aku tidak ingin pertemuan ini terjadi di tempat sepi. Rico datang dengan penampilan berbeda. Wajahnya lebih kurus. Matanya tidak setenang dulu. Ada kelelahan yang jelas terlihat. Kami duduk berhadapan. Beberapa detik tidak ada suara. Akhirnya ia bicara. Ia berkata setelah semua terbongkar, hidupnya tidak lagi tenang. Ia merasa dihantui rasa takut. Ia bermimpi buruk hampir setiap malam. Ia berkata apa yang ia lakukan lebih gelap dari yang aku tahu. Jantungku terasa berat. Ia mengakui bahwa tanah kuburan itu bukan hanya simbol. Dukun yang mereka temui melakukan ritual khusus. Ada doa-doa yang dipanjatkan dengan niat mencelakai. Ada sesuatu yang diminta agar jalanku dipenuhi kecelakaan sampai berhasil. Tubuhku terasa dingin mendengarnya. Ia berkata sejak pengakuan Vina, ia merasa hidupnya sendiri mulai berantakan. Usahanya gagal. Ia sering hampir mengalami kecelakaan juga. Ia merasa seperti ada balasan yang mengejarnya. Aku menatapnya lama. Aku tidak tahu apakah ini penyesalan tulus atau ketakutan. Tapi satu hal jelas, rencana itu lebih dalam dari yang aku kira. Dan meski aku sudah selamat, bayangan gelap dari malam itu ternyata belum benar-benar selesai. Aku pulang dari pertemuan itu dengan kepala penuh pikiran. Jalan yang kulewati terasa lebih sunyi dari biasanya. Kata-kata Rico terus berputar di kepalaku. Ritual, doa untuk mencelakai, jalan yang dipenuhi kecelakaan sampai berhasil. Selama ini aku mengira semua sudah selesai sejak tanah itu ditemukan dan dibuang. Tapi ternyata niat jahat itu pernah dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Malam itu aku menceritakan semuanya pada Vina. Tubuhnya langsung lemas. Ia duduk perlahan. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Ia berkata ia tidak tahu bahwa ritualnya sedalam itu. Ia mengaku hanya mendengar dukun itu membaca sesuatu, tapi ia tidak berani menatap. Ia terlalu takut dan terlalu tersesat saat itu. Rasa marah sempat muncul lagi di dadaku. Bukan marah yang meledak, tapi marah yang pahit. Betapa mudahnya mereka menyerahkan hidupku pada tangan orang yang bermain dengan kegelapan. Namun aku menahannya. Aku sadar, jika aku membiarkan amarah tumbuh lagi, semua proses memaafkan yang sudah aku bangun akan runtuh. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk sendiri dan kembali mendekat pada Allah. Aku membaca doa lebih lama dari biasanya. Aku tidak tahu apakah masih ada sisa pengaruh dari ritual itu. Tapi aku percaya perlindungan Allah lebih besar dari apapun. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh yang dulu sering terjadi benar-benar berhenti. Tidak ada lagi mesin bermasalah. Tidak ada lagi rem terasa kosong. Jalan terasa biasa saja, tapi di dalam hati, ada kesadaran baru. Bahwa manusia bisa terseret begitu jauh saat mengikuti hawa nafsu. Bahwa iri dan cinta yang salah bisa berubah menjadi niat membunuh.
Riko mengirim satu pesan terakhir. Ia berkata ia akan pergi jauh dari kota ini. Ia ingin memulai hidup baru. Ia tidak meminta maaf lagi. Ia hanya berkata semoga kamu selamat dan hidupmu tenang. Aku tidak membalas. Bagiku, beberapa orang memang harus menjadi bagian dari masa lalu. Hari-hari berikutnya, aku dan Vina menjalani hidup dengan lebih hati-hati. Kami tidak lagi mudah tertawa seperti dulu, tapi ada kejujuran yang tumbuh di antara kami. Kadang aku masih terbangun di malam hari. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena kesadaran bahwa hidup ini rapuh. Aku melihat Vina tidur di sampingku. Wajahnya lebih tenang sekarang. Penyesalannya nyata. Perubahannya juga nyata. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi aku tahu satu hal. Aku sudah melewati gelap yang hampir merenggut segalanya. Dan kini, langkahku terasa lebih sadar. Lebih berhati-hati. Namun jauh di dalam hati kecilku, ada satu rasa yang belum benar-benar hilang. Rasa bahwa luka terdalam bukan berasal dari orang asing, melainkan dari mereka yang pernah kita sebut keluarga. Musim berganti perlahan. Rumah kami tidak lagi dipenuhi bayangan gelap seperti sebelumnya. Tidak ada lagi pesan misterius. Tidak ada lagi kabar tentang Riko. Seolah semua sudah tenggelam bersama waktu. Namun ada hal yang tidak ikut hilang. Bekasnya, setiap kali aku melewati jalan tempat aku hampir kehilangan nyawa, dadaku tetap bergetar pelan. Bukan karena takut, tapi karena ingatan. Ingatan tentang betapa dekatnya aku dengan kematian yang direncanakan oleh orang yang pernah duduk satu meja denganku. Aku belajar hidup dengan itu. Vina berubah banyak. Ia tidak lagi hanya menyesal, ia berusaha memperbaiki dirinya dengan sungguh-sungguh. Ia lebih menjaga sikap, lebih menghargai waktu bersamaku. Tidak ada lagi rahasia kecil sekalipun. Kadang aku menangkapnya menatapku diam-diam. Tatapannya bukan lagi seperti dulu. Ada rasa syukur yang dalam. Seolah ia sadar, pria yang pernah hampir ia kehilangan itu kini masih berdiri di depannya karena kasih sayang Allah. Suatu malam, kami duduk di teras rumah. Angin bertiup lembut. Tidak ada percakapan berat. Tidak ada pembahasan masa lalu. Tiba-tiba Vina berkata pelan, "Aku tidak pernah berhenti bersyukur karena kamu masih hidup." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Aku menatap langit yang gelap. Aku juga bersyukur, bukan hanya karena selamat, tapi karena diberi kesempatan melihat siapa yang benar-benar setia dalam ujian. Aku sadar, luka memang tidak sepenuhnya hilang. Tapi luka itu kini menjadi pengingat. Pengingat agar aku tidak lengah dalam hidup. Pengingat bahwa hati manusia bisa berubah, dan iman harus selalu dijaga. Aku tidak lagi memikirkan balasan untuk Riko. Aku tidak lagi membayangkan bagaimana hidupnya sekarang. Bagiku, urusan itu sudah kuserahkan pada keadilan yang lebih tinggi. Beberapa bulan kemudian, aku menyadari satu perubahan dalam diriku. Aku menjadi lebih sabar, lebih tenang dalam menghadapi masalah kecil, lebih menghargai waktu bersama orang yang benar-benar tulus. Aku tidak pernah membayangkan bahwa pengkhianatan sebesar itu justru membuatku lebih dekat pada Allah. Dan meski kisah ini menyisakan bekas yang dalam, aku tahu satu hal. Aku tidak lagi berjalan sendirian dalam hidup ini. Ada penjagaan yang tidak terlihat. Ada perlindungan yang tidak bisa disentuh manusia. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku merasa benar-benar damai. Waktu terus berjalan, membawa kami menjauh dari hari-hari tergelap dalam hidupku. Tidak ada lagi ketegangan seperti dulu. Rumah ini perlahan kembali menjadi tempat yang layak disebut tempat pulang. Aku sering duduk sendiri memikirkan semua yang telah terjadi. Jika saja tikungan itu gagal kulewati. Jika saja rem itu benar-benar kosong. Jika saja aku tidak menyebut nama Allah saat itu. Mungkin ceritaku sudah selesai di pinggir jalan sunyi itu. Kesadaran itu membuatku melihat hidup dengan cara berbeda. Setiap pagi terasa seperti hadiah. Setiap langkah terasa lebih berarti. Hubunganku dengan Vina memang tidak kembali seperti awal pernikahan kami. Ada bagian yang berubah selamanya. Tapi perubahan itu tidak selalu buruk. Kini hubungan kami dibangun dengan kesadaran. Dengan kewaspadaan. Dengan usaha yang tidak lagi setengah hati. Vina tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Ia tidak lagi hanya menjadi istri dalam arti biasa. Ia menjadi seseorang yang benar-benar menjaga kepercayaan yang tersisa. Ia tahu kesempatan kedua bukan sesuatu yang datang dua kali. Aku juga belajar
Aku belajar bahwa manusia bisa jatuh sangat dalam. Aku belajar bahwa iri hati dan cinta yang salah bisa berubah menjadi niat yang mengerikan. Tapi aku juga belajar bahwa penyesalan yang tulus bisa mengubah arah seseorang. Riko tidak pernah kembali. Namanya hanya tinggal kenangan pahit dalam hidupku. Aku tidak menyimpan dendam, tapi aku juga tidak membuka pintu lagi untuknya. Kadang aku bertanya dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Namun setiap kali pertanyaan itu muncul, jawabannya datang dengan tenang. Karena aku harus melihat sendiri betapa rapuhnya hidup. Karena aku harus merasakan sendiri bagaimana rasanya hampir kehilangan segalanya. Agar aku lebih sadar dalam melangkah. Suatu sore, aku kembali melewati jalan lama itu. Matahari hampir tenggelam, cahaya jingga menyinari tikungan tajam yang dulu hampir menjadi akhir hidupku. Aku memperlambat kendaraan, bukan karena takut, tapi karena ingin merasakan momen itu dengan sadar. Aku berhenti sejenak, menghela napas panjang. Aku masih hidup. Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Hidup yang hampir direnggut oleh pengkhianatan. Hidup yang diselamatkan oleh pertolongan Allah. Hidup yang kini aku jalani dengan mata yang lebih terbuka. Aku melanjutkan perjalanan dengan hati tenang. Bukan karena masa lalu itu hilang, tapi karena aku sudah berdamai dengannya. Dan dari semua luka yang pernah ada, satu hal yang paling kuat tertinggal di dalam dadaku. Jika sahabat semua memiliki kisah kehidupan, kisah rumah tangga, atau pengalaman pribadi yang ingin dibagikan, silakan tuliskan di kolom komentar, atau kirimkan ke channel Kisahku. Siapa tahu, kisah Anda bisa menjadi inspirasi dan kekuatan bagi orang lain. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang terdekat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.